Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Angga Widya Wibaselpa. Saya merupakan dosen dari program studi manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya Lampung. Dan saya adalah dosen yang berfokus pada konsentrasi di manajemen sumber daya manusia. Selama menjadi dosen, saya mengampu mata kuliah manajemen sumber daya manusia, manajemen SDM lanjutan, pengantar ilmu manajemen, sistem informasi SDM, sistem informasi manajemen, dan manajemen lintas budaya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada mata kuliah sistem informasi manajemen. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang bergerak di bidang ilmu manajemen dan teknologi informasi. Mata kuliah yang membahas bagaimana penggunaan teknologi informasi khususnya di sistem informasi. Jadi di sini membantu proses pengambilan keputusan secara manajerial dalam organisasi ataupun perusahaan. Fokus utamanya adalah pada pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung fungsi manajerial seperti menjalankan fungsi manajemen, yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian. CPMK atau capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah di mana mahasiswa mampu menjelaskan konsep dari sistem informasi dan peranannya dalam organisasi, mampu menganalisis kebutuhan informasi dalam proses pengambilan keputusan manajerial, mampu mengidentifikasi jenis-jenis sistem informasi yang digunakan dalam berbagai level manajemen, mampu mengevaluasi peran sistem informasi dalam mendukung keunggulan kompetitif organisasi, mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam perencanaan dan pengembangan sistem informasi, dan yang terakhir mampu menjelaskan isu-isu terkait manajemen sistem informasi, termasuk terkait tentang keamanan dan juga etika. Perkuliahan ini memiliki bobot 4 SKS dan memiliki 16 pertemuan termasuk 1 pertemuan UTS dan juga UAS. Satu kali pertemuan memiliki durasi 180 menit dan dilaksanakan secara luring dengan rincian sebagai berikut. Pertemuan pertama, topik pembahasan sistem informasi dalam kegiatan bisnis global saat ini. Di pertemuan kedua kita akan membahas terkait tentang bisnis elektronik atau e-bisnis dan kerjasama global. Pertemuan ketiga kita akan membahas terkait tentang sistem, informasi, organisasi, dan strategi. Yang keempat terkait tentang isu sosial, etika dalam sistem informasi. Di pertemuan kelima terkait tentang infrastruktur, teknologi informasi, dan perkembangan teknologi. Di pertemuan ke-6 terkait tentang dasar-dasar intelijen bisnis, database, dan manajemen informasi. Pertemuan ke-7 tentang telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Dan di pertemuan ke-8 kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Dilanjut dengan pertemuan ke-9 kita akan membahas terkait tentang melindungi sistem informasi. Pertemuan ke-10 ialah mencapai keunggulan operasional dan kedekatan dasar pelanggan atau membahas terkait tentang aplikasi perusahaan. Di pertemuan 11 kita akan membahas terkait tentang e-commerce, pasar digital, dan juga barang digital. Di pertemuan ke-13 kita meningkatkan proses pengambilan keputusan. Di pertemuan ke-14 kita akan membahas terkait tentang membangun sebuah sistem informasi. Di pertemuan 15 kita akan membahas terkait tentang mengelola proyek. Dan di pertemuan terakhir di ke-16 adalah pelaksanaan ujian akhir semester. Buku referensi yang dipakai atau digunakan dalam mata kuliah ini adalah buku Manajemen Information System dari Kenneth C. Louden, Jane P. Louden, terbitan Salemba 4 tahun 2012. Pelaksanaan kuliah ini dilakukan secara sinkronus dengan memanfaatkan teknologi informasi yang telah disediakan oleh kampus yaitu sebagai fondasi seperti memanfaatkan aplikasi sistem informasi akademik atau SIAKAT dan Learning Management System atau LMS. Metode pengajaran yang saya sampaikan menggunakan metode DIA, di mana di situ adalah delivery, interaction, dan juga assessment. Di sini metode pengajaran adalah suatu metode pengajaran yang bertujuan
untuk bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memfokuskan pada 3 aspek penting, yaitu penyampaian materi, interaksi dengan mahasiswa, dan penilaian hasil belajar. Untuk mendukung delivery sebelum perkuliahan ini dimulai, saya berusaha memberikan motivasi dan membentuk lingkungan positif untuk bisa memacu semangat mahasiswa dalam belajar, kemudian menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Materi yang saya sampaikan tersebut saya juga lampirkan pada media pembelajaran seperti LMS Dharma Jaya dan Siakat Dharma Jaya yang dapat diakses oleh mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai sebagai bahan ajar. Kemudian pada tahap interaction, saya memfasilitasi diskusi, pertanyaan, dan juga kolaborasi antar mahasiswa untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap materi yang saya sampaikan. Metode interaksi ini dapat berupa memberikan pertanyaan antara dosen dan juga mahasiswa, melakukan diskusi, presentasi, kerja kelompok, studi kasus, atau kegiatan lain yang memungkinkan mahasiswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, saya juga memfasilitasi mahasiswa untuk berdiskusi secara online dengan pemanfaatan fitur forum diskusi di laman LMS maupun juga di Siakat. Setelah mahasiswa mengikuti rangkaian perkuliahan, maka saya akan melakukan asesmen sebagai pengukuran penyampaian apakah mahasiswa memahami materi yang telah saya sampaikan. Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa mencakup 3 bagian, yaitu ada sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Adapun perhitungan asesmen mengikuti aturan yang berlaku di kampus Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya yang meliputi 5 aspek, di mana ada tugas bobot dengan 20%, UTS 20%, UAS 20%, presensi 20%, dan etika 20%. Di awal perkuliahan ini, saya sampaikan indikator penilaian serta jenis penugasan individu maupun kelompok dalam forum kontrak perkuliahan, sehingga prinsip-prinsip penilaian yang aktif, objektif, dan juga transparan dapat diwujudkan. Selain itu, integrasi dengan teknologi informasi dalam proses penilaian yang juga dapat mengurangi subjektivitas penilaian. Adapun kontrak perkuliahan pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen adalah yang pertama terkait tentang keterlambatan maksimal 15 menit, baik mahasiswa dan juga dosen. Yang kedua, segala bentuk kecurangan akan berakibat mahasiswa akan mendapatkan nilai E. Yang poin ketiga, di mana wajib membaca materi yang sudah diberikan oleh dosen di laman LMS maupun Siakat sebelum perkuliahan dimulai. Yang keempat, wajib berpakaian rapi dan juga sopan. Adapun bobot nilai mengacu pada peraturan Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya dengan bobot sebagai berikut. Bobot A 80 sampai 100. Bobot nilai A- 75 sampai 79,5. Nilai bobot B+ 70 sampai 74,5. Bobot nilai B 65 sampai 69,5. Nilai bobot C 55 sampai 64,5. Nilai bobot D 30 sampai 54,5 dan nilai bobot E itu kurang dari 30. Baik, sebagai contoh saya akan sampaikan pertemuan ke-11 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan subbab atau topik bahasan tentang e-commerce, pasar digital, dan juga barang digital. Sub capaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu menganalisis e-commerce terkait tentang pasar digital dan juga barang digital. Berikut model pembelajaran yang saya lakukan. Yang pertama adalah saya akan melakukan pembukaan, dimulai dengan memotivasi mahasiswa dan membentuk lingkungan yang positif. Yang kedua, penyampaian materi terkait tentang subbab e-commerce dan juga internet, e-commerce dan bisnis teknologi, platform digital mobile dan e-commerce mobile, dan yang terakhir kita akan membahas terkait tentang membangun e-commerce.
Dan yang terakhir, sebagai penutup, juga saya akan melakukan refleksi kepada mahasiswa terkait tentang evaluasi pembelajaran yang telah saya sampaikan. Dan di situ juga saya akan memberikan tugas untuk dilakukan post-test setelah perkuliahan dilakukan. Apa kabar semuanya? Baik. Kita masuk ke dalam minggu ke-11. Kita akan membahas materi yang sudah kita bahas sebelumnya terkait dengan materi e-commerce mencakup dengan digital dan daerah digital. Oke, sebelum kita mulai, kita isikan presentasi dulu. Ya, silakan scan barcode. Kemarin kita sudah bahas terkait dengan e-commerce itu mencakup namanya digital dan daerah digital. Oke, jadi di sini dalam e-commerce itu memiliki model pendapatan. Ada dari pendapatan iklan, ada dari penjualan, ada pendapatan pelanggan, pendapatan free premium, terus biaya transaksi dan juga afiliasi. E-commerce itu apa? Ini semua kita lihat elektronik, e-commerce, pasar, market, e-market. Dan dia bisa dapat pendapatan dari iklan. Kalau kita buka e-commerce itu suka tampil iklan, itu ada biaya tempel iklan, itu juga. Terus ada pendapatan penjualan, sudah pasti kalau di dalam itu sudah ada namanya jual beli. Terus ada pendapatan pelanggan. Pendapatan pelanggan itu seperti memang yang rutin dilakukan oleh pelanggan, melakukan pembelian secara berulang, seperti membayar tagihan, apalagi. Kalau yang sering ikut berlangganan iCloud, terus Netflix, dia melakukan pembayaran secara berulang. Terus ada model pendapatan free premium, biasanya Pak, aplikasi yang berbayar full, ya banyak dia full, bisa kita menggunakan seperti Canva. Kita menawarkan yang premiumnya untuk bisa digunakan beberapa akses. Terus ada pendapatan dari biaya transaksi, yaitu tadi yang seperti kita membayar fees, lagi banyak ada dana dan sebagainya. Terus ada model pendapatan afiliasi yang mungkin sekarang memang lagi banyak digemari menjadi peluang bisnis afiliator. Afiliator itu menjadi afiliator juga dapat income, penyedia platformnya juga mendapatkan. Kalau biasa kalau kita beli produk dari e-commerce biasanya ada biaya layanan, ya, biaya kita juga atau dia apa pemasaran atau apa ya, itu dari ekspedisi. Nanti kita belajar lagi di bawahnya terkait tentang model bisnis. Jadi e-commerce itu ada kemarin ada 3, B2B, B2C, C2C. Layanan online e-commerce itu mencakup dengan jejaring sosial. Jejaring sosial itu apa saja yang mencakup dengan jejaring sosial? Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Situs belanja sosial, kita di situs belanja shopping, platform, ya, shopping, dan lainnya. Terus the wisdom of truth ini adalah teori yang mencakup tentang trend e-commerce. Jadi kalau kita mau prediksi, ya, jadi intinya adalah tentang prediksi market. Jadi sekumpulan orang yang memiliki kompetensi keunggulan, ya, dia bisa membaca tren market. Nah, inilah teori yang kita pakai. Jadi kalau ngambil marketing,
bisa mengadopsi statement dari buku Wisdom of Pro. Ini penulisnya mungkin ada sudah baca buku ya, James Cruz ada ya. Dia mengungkapkan bahwa orang yang memiliki kompetensi keunggulan, jadi itu organisasi ya yang bisa membantu prediction market. Oke, lanjut dalam pemasaran e-commerce, jadi ada long tail marketing ya, penargetan perilaku atau behavior targeting itu mencakup pada tingkat situs web individu pada jaringan yang membawa pengguna dari ribuan situs web. Jadi long tail marketing itu adalah strategi yang digunakan oleh pemilik toko ya dengan memberikan penawaran banyak produk yang mungkin produknya itu ada yang penjualannya rendah. Jadi untuk menaikkan market kita, menaikkan pasar kita menawarkan banyak produk. Contohnya kayak di Shopee ya, kalau kita cari produk apa saja pasti banyak pilihannya. Seperti juga Netflix menawarkan produk dengan berbagai film dan mungkin banyak film yang nggak ada minat dan minat untuk menonton. Tapi dengan dia menawarkan itu orang bisa melihat produk kita dan membeli berlangganan secara terus. Oke, lanjutnya ini adalah personalisasi dari situs web. Jadi ini apa namanya ya, proses bisnis ya, bagaimana pergerakan antara situs web terhadap user atau pengguna. Jadi dalam proses itu didasarkan dengan adanya portofolio. Jadi kalau kita buka web ya atau di Shopee, udah pernah dengar yang namanya CEO apa? Search engine. Oh ya apa? Optimize. Ya, jadi di situ bekerjalah di dalam proses ini. Dia bisa, kadang kita pernah cari, kok kayak dukun ya, kok dia tahu ya apa yang mau kita cari. Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Ada penyusup dia, itu sebenarnya dia membaca database management. Jadi semua aplikasi itu kadang bisa terintegrasi, misalkan dia bisa membaca aplikasi. Dan pemasaran melalui media sosial ini sudah lawas banget ya. Twitter, Facebook mungkin sekarang lagi naik untuk produk seperti OLX ya, OLX mungkin udah jatuh banget. Sekarang sudah apa kalau di Facebook marketplace. Sekarang kayaknya kalau untuk barang bekas kita jual dan lebih mudah terkoneksi itu ada di marketplace. Itu kalau Twitter mungkin sekarang udah turun ya, TikTok dan lain sebagainya. Instagram juga mungkin belum. YouTube pun sudah merambah ke e-commerce. Kalau kita nonton YouTube, di sini ada keranjang di ujungnya. Sekarang mereka sudah tahu. Kalau mereka tidak melek namanya perkembangan teknologi, ya, karena mereka mendapatkan income-nya dari banyaknya user yang membuka aplikasi tersebut. Ya, itu memudahkan kita untuk bisa terkoneksi baik antar daerah, bahkan juga sampai antar daerah apa bisa mengakses aplikasi tersebut. Di China kan sudah bilang kalau di China memang mereka memblokade semua web aplikasi yang keluar dari itu ya, jadi bisa membentuk pola pikir, membentuk kepribadian para penerusnya itu sesuai dengan tujuan satu sama negara. Oke, e-commerce, jadi kalau di dalam e-commerce itu ada beberapa metode transaksional, ada 3 metode. Pertama ada
B2B, B2C, B2C. B2B itu apa? Business to business. Di dalam e-commerce itu ada hubungan antara mitra dengan mitra. Kalau di Shopee dia berhubungan dengan ekspedisi dan juga kalau B2C, business to customer. Customer, contohnya seperti apa? Kalau di dalam Shopee nih, kita tidak bisa jual itu. Karena Shopee itu merupakan platform terbesar umumnya di Indonesia karena proses bisnisnya tidak terlalu sulit dan mudah dipahami bagi para user baru ya. Kalau bisnis itu customer, jadi antara mitra dengan customer. Misalkan antara pemilik toko langsung berhubungan langsung dengan konsumen. Terus B2C, customer to customer. Contohnya ya di dalam Shopee atau di toko lain. TikTok tuh paling berjalan adalah series affiliate, terus produk sekarang lagi boom juga di TikTok itu review ya, dia bisa langsung menjual produk dia punya ke customer dan dia langsung menjelaskan detail produk itu akan dia jual. Ya, sekarang semua paling mudah adalah itu merupakan pesaing bagi platform lain dalam penerapan bisnis yang bersama seperti sekarang TikTok itu mudah banget. Spill dong, etalase sekian, detail tidak, bentuknya, ini badannya ini, kualitasnya seperti ini. Di base kita harus beli Shopee. Kalau kita beli Shopee pertimbangannya apa? Kalau kita di Shopee, kita kalau itu ya sebagai pelanggan di Shopee, kita pertama melihat rate tokonya. Toko. Ya, bintangnya berapa? Terus kita lihat riwayat penilaian dari customer. Sesuai nggak sih produk yang dikirim? Tapi belum pernah beli elektronik melalui platform. Walaupun diskonnya lebih besar, tapi resikonya bisa besar. Ada yang mereka beli TV, packagingnya ternyata tidak aman, pecah. Kalau beli elektronik lebih baik belinya di karena kita butuh juga namanya garansinya, biar lebih mudah juga untuk mengklaim dan sebagainya. Pasar tradisional ini consumer center, pasar yang memang dia punya offline. Jadi kalau udah kenal yang namanya EKE berarti adalah elektronik, EKTP ini elektronik transport tanda. Dan KTP juga nggak tahu. KTP itu kartu tanda. Nah, sekarang saudara terkait dengan pasar digital, barang digital. Jadi barang digital itu apa? Tanpa banyak barang digital itu yang bersifat digital, dia tidak bersifat, dia tidak punya fisik, ini bisa diimplementasikan. Software itu masuk ke dalam digital, software, e-wallet, semua yang ada depannya EEE berarti itu adalah digital. Sekarang semuanya sudah pakai chip, kemudian kan terpusat itu mengontrol kita. Kalau sudah ikut pelatihan kemarin, bisa terlihat kan berapa banyak akun kita terbobol.
Kalau sampai parah dia tahu pin, mulailah sekarang rajin untuk sekali menjadi pin. Nggak apa-apa, entah dia diacak mundur, kalau gerakannya sama. Tapi itu adalah penanganan utama yang perlu kita lakukan. Seperti melompat start, cara pengamanannya adalah melakukan verifikasi 2. Ya, itu juga harus diaktifkan karena mau tidak mau kita juga harus itu ya. Karena anak saja datangkan kemudian di bagian pemerintahan saja pun ternyata bisa muncul, ya kan? Ya enggak? Ya. Oke, jadi ini kita masuk ke dalam proses dari perusahaan data elektronik atau EDI. Nah, yang namanya EDI. Jadi ini adalah dari sistem pemasok, ada prosesnya untuk menghubungkan ke dalam sistem perusahaan itu adalah data pengiriman, data pembayaran, persyarat produksi dan persediaan, itu masuk ke dalam sistem perusahaan dan begitu akan kembali lagi, ya, informasi itu akan kembali lagi, misalkan stok hadir, dia akan confirm ulang kembali kepada sistem pemasoknya. Seperti itu, cara terus ini namanya rantai pemasok atau dalam supply chain. Oke, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin kita lanjut ke diskusi. Jadi nanti buku ada tema diskusi untuk bab ini. Jadi nanti silakan kalian diskusikan. Setelah itu kita akan minggu depan kita review kembali hasil diskusinya dan nanti kita lihat dari masing-masing kelompok apa hasil yang didiskusikan. Oke? Tidak ada, mungkin ini berasa cukup. Kita ketemu lagi minggu depan dengan mata kuliah yang sama, mungkin babnya akan berbeda, tapi kita review dulu mata kuliah ini sebelum masuk ke bab berikutnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian profil diri saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu asesor yang telah menyempatkan waktunya untuk melihat dan menilai portofolio Tridharma saya. Mohon bantuan, dukungan, dan doanya agar saya dapat terus berkembang dan berkarya untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.